berwudu yang paling bercahaya adalah kita mengikuti petunjuk atau kunci-kunci yang diberikan Nyai dengan semaksimal mungkin agar perjalanan fafiru ilallah, berlomba menuju Allah ini semakin melesat grafiknya. Bukan gini lagi, bisa gini kalau mengikuti perjalanan Nyai dalam menyalip para aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi saudara-saudaraku. Semoga semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani. Baiklah, kali ini kita akan kembali membahas ya, supaya dibahas berulang-ulang supaya lebih paham dan lebih mantap. Jangan sampai ada yang terlewat. Kali ini kita membahas wudhu yang paling bercahaya. Artinya apa? Kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah tujuan dan dasar bahasan. Tujuan membahas ini adalah memahami bahwa ada kunci-kunci amalan dalam dawuh-dawuh Nyai. Ini beliau sampaikan sesuai pengalaman beliau dalam membalap para aulia dalam lomba perjalanan fafiru ilallah, berlari menuju Allah. Kemudian dasar pembahasannya adalah dalil hadis. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Daha ya, seperti yang ada di gambar ini. Bisa dilihat ya di gambarnya. Yaitu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba laki-laki dan perempuan berwudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya, dan setelah itu membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadri dan seterusnya, maka setiap huruf yang dibacanya Allah akan memberikan 100 derajat. Dan setiap tetesan air wudhunya itu akan menjadi malaikat yang memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat ya. Ini meneguhkan hadis yang kemarin ya. Cuman ini ada namanya membaca surat Al-Qadr ya. Ini yang beliau sampaikan. Kemudian ya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu hakikat dari dawuh Nyai. Yang menyampaikan hadis tersebut adalah Kiai mengambil peluang yang disampaikan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keutamaan pemberian Allah 100 derajat setiap bacaannya itu ya, setiap hurufnya 100 derajat. Informasi yang dianggap orang banyak ini sepele, tapi saya sendiri pun yakin ya, bahwa ada banyak rahasia di situ, sehingga Kiai menyampaikannya membaca surat Al-Qadr setelah wudhu ya. Ini nanti dicari hadis-hadis lainnya, saya pernah baca juga ada itu ya, keutamaannya. Walaupun kita tidak berfokus pada keutamaannya, tapi kalau kita tahu keutamaannya apa, maka kita semangat
untuk mengerjakannya ya. Ini penting perannya dalam perjalanan ruhani, fafiru ilallah ya. Karena apa? Penjelasannya yang pertama, sebesar apapun benteng ini ya, penghalau godaan pasukan bertanduk. Pasukan bertanduk itu kan musuh kita yang nyata ya, tapi tidak nyata, tidak kelihatan. Nyata itu ada maksudnya, tapi tidak tampak, maksudnya tidak nyata, tidak tampak, selalu aja itu ya. Nah, memanfaatkan agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita sehingga semakin sinkron berzikir, dan otomatis siraman cahaya yang diberikan Allah bisa lebih deras lagi karena mengikuti saran-saran, anjuran beliau-beliau tersebut ya. Yai pun mengikuti saran anjuran dari Kanjeng Nabi, maka saya pun mengikuti anjuran tersebut ya. Yang kedua adalah meniru yai, menyalip aulia-aulia itu, maka jangan heran jika ada senior-senior yang disalib junior-junior yang mengikuti dawuh-dawuh yai dan melaksanakannya. Yang berangkat dulu belum tentu ada di depan, hanya harap maklum ya. Jadi semuanya adalah pilihan, terserah kita masing-masing. Walaupun ikut yai sudah bertahun-tahun, tapi kalau istirahat terus ya akhirnya nggak jalan-jalan ya, berhenti di warung, akhirnya nggak melanjutkan perjalanan ya, terlena sama enaknya makanan warung, sama penjualnya yang cantik, sama takjub dan lain-lain. Nah, kalau terlalu lama ya akhirnya nggak melanjutkan perjalanan atau banyak berhentinya. Sedangkan yang baru-baru jarang berhenti, maka bisa menyalip yang lama ya. Ya ini hanya analogi saja, semoga semuanya paham dan bijaksana ya. Kemudian apa ini simpulan dari pembahasan kita kali ini? Yang ketiga, yang terakhir adalah hakikatnya adanya kalimat judulnya berwudu yang paling bercahaya adalah kita mengikuti petunjuk-petunjuk atau kunci-kunci yang diberikan yai dengan semaksimal mungkin agar perjalanan fafiru ilallah, berlomba menuju Allah ini semakin melesat grafiknya. Jadi bukan gini lagi, bisa gini kalau mengikuti perjalanan yai dalam menyalip para aulia. Semoga paham teman-temanku semua ya. Pembahasannya apalagi nih? Nah, ini saya sampaikan doanya ya. Doanya yang dicontohkan Yai adalah doa setelah wudhu yang diajarkan Kiai sama seperti doa wudhu pada umumnya, tapi sebelumnya ditambah membaca surat Al-Qadr menghadap kiblat ya. Itu selesai wudhu ya, saya biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Terus dilanjutkan doa berwudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu ya. Demikian, semoga kita semua paham dan mencoba. Awal mula memang berat ya, sesuatu yang baru atau yang dicontohkan beliau memang bukan untuk orang-orang biasa, orang-orang pilihan saja. Mari kita tawadhu mencontoh beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.